Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan membahas topik terkait Sustainable Development Goals atau yang biasa kita singkat yaitu SDGs. Topik pembahasan ini guna memenuhi tugas praktikum analisis kebijakan dan kelembagaan kehutanan. Saya Juni Zaki Makarim selaku moderator akan memandu topik bahasan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, Adapun anggota kelompok 7 terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu ada Salwa Alfiah, kedua Chandra Dwi Kurniawan, yang ketiga yaitu Hafiz Awandi, yang keempat Sani Rifki Fitaunisa, yang kelima Rizky Reza Maulana, dan yang keenam adalah saya sendiri yaitu Juni Zaki Makarim. Nah, tujuan dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan yaitu untuk mengubah dunia kita. Nah, SDGs ini adalah seruan untuk bertindak dalam mengakhiri kemiskinan dan ketidaksetaraan melindungi planet ini dan memastikan bahwa semua orang menikmati kesehatan, keadilan, dan kemakmuran. Nah, yang fokus bahasan pada kali ini berada pada SDGs poin 16 yaitu terkait perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan di mana orang dapat hidup dalam damai, memiliki hak-hak, dan dilindungi dalam berpartisipasi dalam mengambil proses pengambilan keputusan. Untuk bahasan selanjutnya akan kita bahas bersama rekan-rekan. Selanjutnya, yang pertama yaitu akan dibahas oleh Rizky Reza Maulana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk bahasan selanjutnya itu terkait dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan dalam peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan dalam rangka PSN pasca pengesahan Perpres 66 tahun 2020. Perpres 66 tahun 2020 masuk ke dalam ranah hukum sektor kehutanan dengan adanya ketentuan mengenai kawasan hutan sebagai salah satu objek pengadaan tanah yang didanai. Hukum di sektor kehutanan harusnya bersifat autentik dan selalu didasari oleh realitas kehidupan manusia dan tidak semata-mata menjadi alat yang artifisial. Realitas kehidupan manusia memerlukan adanya penerapan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam ketersediaan kawasan hutan untuk generasi di masa depan. Pengesahan kebijakan yang condong pada pembangunan ekonomi nasional merupakan tindakan pemerintah dalam menanggapi ancaman kemunduran ekonomi nasional akibat pandemi. Ancaman tidak terpenuhnya kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan dengan adanya kebijakan yang condong pada pembangunan ekonomi semata, salah satunya terlihat pada kebijakan pendanaan pengadaan tanah di kawasan hutan dalam rangka pelaksanaan PSN. Baik, next. Pengaturan spesifik objek-objek pengadaan tanah yang didanai dalam Perpres 66 tahun 2020 ini sesuai dengan pernyataan Presiden dalam konferensi video pada 29 Mei 2020. Presiden menyatakan bahwa pengadaan tanah atau pembebasan lahan merupakan hambatan percepatan pelaksanaan PSN. Oleh karenanya pengesahan tersebut, Perpres 66 2020 terlihat sebagai upaya pemerintah mengurangi hambatan tersebut. Melihat adanya ancaman penggunaan kawasan hutan dalam rangka PSN yang dimudahkan dengan disahkannya Perpres 66 tahun 2020 menjadikan penulis merasa perlu untuk menganalisis penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan pada peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan dalam rangka percepatan PSN setelah disahkannya Perpres 66 tahun 2020 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rizky Reza Maulana. Selanjutnya yaitu terkait dasar pembangunan berkelanjutan akan dijelaskan oleh Sania Rifki Fitaunisa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Poin selanjutnya yaitu dasar pembangunan berkelanjutan, yang dimana yang pertama ada keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup, yang kedua memberikan keuntungan yang paling efisien bagi manusia. Nah, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam PP 6 tahun 1999 ini tentang pengusahaan hutan yang dimana dan pemungutan hasil hutan produksi,
yang dimana menimbang huruf A yang berbunyi bahwa hutan produksi di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan diwariskan kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup yang ada, guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa kini dan masa mendatang. Next. Baik, di sini terdapat 3 pilar pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau atau ekonomi berwawasan lingkungan. Yang pertama ada aspek pelestarian lingkungan, bisa dilihat di gambar pertama. Kemudian yang kedua ada perkembangan sosial. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk 3 pilar ini, pelaksanaan PSN di kawasan hutan wajib memiliki IPPKH, yang dimana terkait dengan kewajiban pemegangan IPPKH yang diatur dalam peraturan perundang-undang. 3 pilar pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau sebagaimana hasil analisis terpenuhi atau diterapkan dalam aturan kewajiban pemegang IPPKH dan tujuan dari PSN tersebut. Nah, kemudian perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan 3 pilar prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi ini tercermin dalam poin-poin kewajiban pemegang IPPKH. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan telah berupaya secara hukum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan atau ekonomi hijau dalam pelaksanaan PSN di kawasan hutan melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya terima kasih kepada pemateri. Optimalisasi peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mendukung Sustainable Development Goals nomor 16. Ini merupakan jurnal kedua yang akan dijelaskan oleh Saudara Salwa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan presentasi kali ini. SDGs memiliki 17 poin tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Salah satu program kerja PBB dalam menjamin keadilan hukum di dunia terdapat pada poin ke-16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Optimalisasi peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mendukung Sustainable Development Goals nomor 16 bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif, damai, dan berkeadilan, serta memperkuat lembaga yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di semua tingkatan. Sajipto Raharjo memandang perlunya dibentuk lembaga ombudsman di Indonesia sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan besarnya kemungkinan pemerintah untuk berbuat sekehendak hati sebagai konsekuensi penerapan ide negara welfare state yang membuka peluang besar bagi pemerintah untuk ikut campur dalam urusan masyarakat dengan dalih demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, bersamaan dengan semangat reformasi pada tahun 2000, pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000. Kemudian untuk menjawab pentingnya keberadaan Ombudsman, maka RUU Ombudsman RI disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sejak itu, status Ombudsman yang dulunya hanya komisi berubah menjadi lembaga negara. Nah, Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran khusus dalam menjaga keadilan, akuntabilitas, dan transparansi di sektor pelayanan publik. Tindakan mendukung tujuan SDGs poin 16 yaitu yang pertama, mengawasi dan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, mendorong partisipasi publik. Keempat, meningkatkan kapasitas lembaga. Dan yang terakhir itu menyediakan advokasi dan rekomendasi kebijakan. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Salwa. Nah, berdasarkan dari pembahasan tersebut, maka ada keterkaitan antara jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua. Untuk jurnal yang pertama
membahas tentang peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs nomor 16, yaitu mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif, damai, dan berkeadilan. Sedangkan pada jurnal yang kedua ini, keterkaitannya berada pada pengelolaan yang bijak terhadap kawasan hutan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, keduanya ini saling melengkapi serta memperkuat upaya untuk mencapai tujuan SDGs dari poin nomor 16 yang berkaitan dengan tata pemerintahan yang baik, inklusivitas, dan keadilan di Indonesia. Mungkin cukup sekian pembahasan terkait Sustainable Development Goals 16 dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.